Yap, sekarang tanggal berapa nih? 4 Maret tahun 2022. Di video Daily Speech kali ini, aku bakal ngomongin tentang penolakan itu menyakitkan loh. Menyakitkan banget. Memberikan kita sesuatu perasaan yang patah hati yang kita terima dan kita rasakan ketika kita menerima penolakan. Meskipun penolakan itu disampaikan dengan halus, disampaikan dengan baik-baik, disampaikan secara tulus dan lain, namun tetap pada dasarnya penolakan itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Kenapa penolakan itu bisa jadi menyakitkan? Oke, kita bahas ya. Pertama adalah pada dasarnya ya manusia itu senang sekali oleh afirmasi dan benci banget tentang penolakan. Manusia suka banget afirmasi, suka banget untuk disetujui. Pendapatnya selalu diiyakan. Apapun yang dikatakan selalu ingin didengar dan tidak ingin mendapatkan sebuah reviews atau penolakan. Dan ketika kita itu mendapatkan penolakan, baik hal tersebut itu disampaikan secara tulus, sampaikan baik hati, tapi tetap rasanya itu bikin patah hati. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Yaitu perasaan atau pikiran yang datang setelah kita mendapatkan penolakan. Contohnya adalah pada saat aku waktu itu apply beasiswa dan ternyata pada saat interview aku tidak lolos untuk ke tahap selanjutnya. Yang menjadi hal ini tuh menyakitkan adalah prasangka-prasangka yang datang ketika aku mendapatkan penolakan. Contohnya prasangka tersebut adalah aku mikir nih kayak ternyata aku nggak pantas ya untuk mendapatkan beasiswa itu, atau kayaknya aku masih belum mampu deh untuk lolos interview di tahap-tahap selanjutnya, atau bisa juga apakah aku nggak layak ya untuk dapetin beasiswa itu. Nah, ungkapan atau anggapan-anggapan seperti inilah yang bikin kita itu sakit hati, bikin kita itu patah hati. Aku juga pernah ngalamin, selain aku apply beasiswa, aku pun juga pernah tes, contohnya SNMPTN, terus kemudian SBMPTN. Aku lolos di SNMPTN dan ketika lolos di tahap seleksi ini ya, seleksi sekolah, dan ketika aku memilih kampus, ternyata aku ditolak. Padahal aku itu udah optimis banget kalau aku bakal bisa masuk ke kampus yang aku ingin tuju, ke kampus yang sudah jadi impianku dari aku SMA. Terus kemudian ternyata pada saat pengumuman aku ditolak dan aku nggak bisa lanjut kuliah di kampus tersebut. Terus kemudian juga pada saat tes SBMPTN pun juga sama. Aku udah tes dan aku udah belajar. Bahkan aku udah, zamanku kan tes SBM-nya itu 2 kali. Kita bisa milih sebenarnya mau tes 1 kali atau mau tes 2 kali. Dan bayarnya pun juga berbeda. Nah, aku udah ngambil nih tes 2 kali supaya aku dapetin chance nilai yang berbeda, mendapatkan opsi yang lebih banyak. Nah, ternyata dengan nilai yang aku dapat, terus kemudian aku daftar ke kampus yang ingin aku tuju, aku masih belum bisa untuk lolos ke kampus tersebut. Penolakan lagi, dan itu nyakitin. Terus selain itu juga aku pernah ketolak untuk apply sama beasiswa juga, namun beasiswa yang berbeda. Tahap penolakannya yang paling sedih adalah penolakan di tahap administrasi. Kayak baru daftar, baru ngumpulin berkas, udah gagal, udah lolosan. Itu kan aku jadi merasa kayak, hah? Apakah berkas-berkas yang aku kumpulin, berkas-berkas yang udah aku siapin itu masih belum lengkap dan masih belum layak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Oke lah, kalau misalkan dikatakan gagalnya itu di tahap wawancara dan atau bisa juga tahap-tahap terakhir, itu juga menyakitkan. Bahkan udah tinggal 1 step lagi itu kita gagal, itu
bisa dibilang juga bahkan lebih menyakitkan ya daripada gagal di administrasi. Karena udah tinggal sedikit lagi kita udah bisa atau kita udah sampai di tempat tujuan kita. Namun ada satu dan lain hal yang membuat kita itu ternyata nggak layak dan nggak pantas untuk bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, penolakan ini tuh nggak bisa dihindari, dan penolakan ini tuh bakal terus ada dan bakal kalian terima selama kalian berhubungan dengan orang-orang lain. Kalau misalkan kalian nggak mau penolakan, ya jadi individu aja, jadi kerja sendiri aja. Nggak usah melibatkan 1-2 orang pun di luar dari kalian. Karena yang namanya penolakan pasti kan ada dua hal toh. Atau sorry, 2 orang. Kenapa ketika yang satu mendaftar dan yang satu memberikan keputusan? Karena nggak mungkin kalau yang berjuang itu 1 orang dan melibatkan yang lain itu terjadi penolakan. Karena dia kerjanya individu. Jadi tidak melibatkan orang lain. Dan aku rasa kayaknya nggak ada di dunia ini tuh yang tidak melibatkan orang lain. Bahkan ketika kita mempunyai bisnis secara individu pun kita juga melibatkan orang lain, dengan orang lain tersebut itu sebagai partner, terus kemudian sebagai customer juga dan sebagainya. Nah, yang harus dipahami adalah bagaimana caranya kita melihat penolakan ini tuh bukan sebagai hal yang menakutkan, bukan sebagai hal yang menyakitkan, yang membuat kita patah hati. Justru penolakan ini itu ada dan kita terima untuk membuat kita jauh melangkah lebih. Nah, penolakan ini tuh juga harus dilihat secara positif, jangan cuma dilihat negatifnya. Karena ada satu quote yang pernah aku baca, yaitu ketika keinginan yang kamu inginkan selalu dikabulkan, bagaimana kamu belajar bahwasanya penolakan itu menguatkan. Dan aku rasa itu betul ya, quotes tersebut, dan masuk akal juga. Beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk melihat penolakan atau menerima penolakan itu sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang justru mengembangkan diri kalian untuk jauh lebih baik ke depannya. Yaitu yang pertama adalah melihat penolakan sebagai bahan pembelajaran. Yang pasti ketika kita menerima penolakan, ada 1-2 hal yang tidak beres yang sempat kita lakukan, dan semoga kita dapat melihat hal tersebut itu sebagai pembelajaran. Contohnya adalah ketika kayak yang kemarin aku ditolak di SPM, dan aku belajar bahwasanya oh ya ternyata apa yang aku persiapkan itu masih kurang dan masih belum bisa untuk membantu aku masuk ke kampus impianku. Atau juga pas aku ditolak wawancara beasiswa, ternyata ada beberapa kalimat dan pilihan kata yang aku ambil itu tidak sesuai dan tidak tepat. Bisa jadi apa yang aku ungkapkan itu tidak sepemahaman dan tidak sevisi oleh yang memberikan beasiswa tersebut. Nah, inilah kenapa penting banget untuk melihat penolakan sebagai bahan pembelajaran. Terus yang kedua yaitu penolakan sebagai sarana untuk kita belajar menguatkan mental. Karena balik lagi tadi yang telah aku sampaikan di awal, kalau penolakan itu menyakitkan banget, dan tidak semata-mata penolakan itu selalu berdampak negatif dan tidak membuat kita untuk berkembang. Justru malah sebaliknya. Kenapa? Ketika kita telah menerima penolakan sekali, terus rasanya masih patah hati banget, masih sakit banget. Lalu kemudian penolakan yang kedua kali, itu akan berbeda. Meskipun masih sama-sama rasanya sakit, namun sakit yang dirasakan itu tidak sama seperti penolakan yang kita terima pada saat pertama. Lalu penolakan yang ketiga pun juga seperti itu, sampai dengan pada saat kita di titik oke, aku sudah terbiasa dengan kata penolakan. Dan ketika kita memiliki impian yang cukup besar untuk mendapatkan hal yang kita inginkan, kita itu malah justru bodoh amat terhadap penolakan.
Memang bener sakit, tetap sakit meskipun itu impian. Tapi ketika kita berbicara tentang impian kita, apa yang kita cita-citakan, kita justru melihat penolakan ini itu sebagai hal yang biasa dan wajar untuk dilewati. Nah, penolakan ini tuh menguatkan mental kalian karena yang aku tadi bilang, penolakan yang pertama, rasa sakitnya itu akan berbeda dengan penolakan yang kedua. Penolakan yang ketiga udah nggak terasa sakit, terus kemudian penolakan keempat, kelima sampai dengan seterusnya. Bahkan kita sudah terbiasa dengan yang namanya rejection atau penolakan. Pernah juga aku ngalamin, aku apply beasiswa itu nggak cuman 1-2 kali aja, tapi berkali-kali, dan aku telah melewati berkali-kali penolakan juga ketika aku apply yang namanya beasiswa. Bahkan apply magang pun sebenarnya magang di Angkasa Pura ini tuh bukanlah opsi pertama aku untuk aku apply magang. Ada beberapa perusahaan sebelumnya yang jadi tujuan aku untuk magang, tetapi aku itu ditolak di tempat magangku sebelum-sebelumnya. Nah, penolakan yang telah aku rasakan pada saat pertama sampai dengan penolakan kedua dan ketiga sampai akhirnya aku sampai di Angkasa Pura itu berbeda-beda. Pertama aku shock bahwasanya magang aja kok ditolak, terus kemudian daftar lagi. Ditolak apa enggak ya? Tapi aku tetap berharap untuk diterima. Ternyata aku ditolak. Terus kemudian di tempat yang ketiga, ya sama pun juga aku ditolak. Sampai dengan ketiga-tiganya ini tuh berbeda gitu loh. Yang pertama kayak heran banget kenapa bisa ditolak, terus kemudian yang kedua, walah ditolak lagi. Yang ketiga, oh ditolak, ya wis gak apa. Tapi aku apply lagi tetap yang keempat, ternyata diterima dan aku merasakan bahwasanya aku belajar kayak ternyata penolakan itu benar-benar membuat aku kuat secara mental. Lalu yang ketiga adalah penolakan itu akan memberikan kita pelajaran tentang menerima pendapat dari orang lain. Penolakan, ketika kita menerima penolakan, kita itu akan belajar bahwasanya tidak semua hal yang kita ungkapkan dan kita berikan kepada teman-teman kita atau pendapat-pendapat kita yang kita ungkapkan itu tidak semuanya diterima dan disetujui oleh teman-teman kita yang lain. Pendapat kita tidak selalu diafirmasi, tidak selalu dilakukan, tidak selalu disetujui. Nah, dengan adanya penolakan, kita belajar bahwasanya penolakan ini itu akan memberikan kita manfaat untuk kita menerima pendapat. Begitupun juga ketika kita berada di dalam suatu diskusi di sebuah tim, itu kan nggak melulu aku atau kalian aja yang berpendapat, tetapi satu tim kalian itu juga berhak untuk berpendapat, dan belum tentu juga pendapat yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu jelek dan tidak bisa dilakukan. Bisa jadi pendapat dari teman-teman satu tim kalian itu justru lebih bagus daripada pendapat yang pada saat itu kalian ungkapkan. Pendapat teman kalian itu keuntungan yang bisa diterima. Jadi menurut aku 3 pelajaran itu yang bisa kita jadikan sebagai pengembangan diri ketika kita mendapat penolakan. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menerima sebuah penolakan. Kadang memang seringkali kita menolak dan memberikan pembenaran atas pendapat yang telah kita ucapkan, atas hal-hal yang telah kita lakukan, yang belum tentu itu adalah hal yang baik menurut orang lain. Bisa jadi orang lain berpendapat dan melihat bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang buruk dan sesuatu kegiatan yang tidak sesuai dengan misal nih syarat operasional prosedur. Cara untuk menerima penolakan adalah stop untuk memberikan pembenaran-pembenaran atas apa yang kita lakukan. Bukan berarti kalian tidak membenarkan hal-hal yang menurut kalian benar. Dalam tanda kutip di sini memang sejatinya benar ya. Coba untuk berlapang dada dan memberikan kesempatan untuk mendengarkan apa yang orang lain berikan sebagai kritikan, sebagai pendapat yang
diungkapkan kepada kita. Nggak semata-mata apa yang diungkapkan orang lain itu adalah sesuatu hal yang buruk ya, dan kita nggak mau mendengarkan. Justru kalau misalkan nih kita dikasih saran dan masukan atas apa yang telah kita lakukan, terutama dari atasan dan sebagainya, dari teman-teman kerja, dari atasan, malah kita nggak mau mendengarkan. Ini tuh satu hal yang kurang baik. Karena apa? Yang namanya masukan itu kan sejatinya untuk improve atau untuk pengembangan kita ke depannya kan. Boleh ada satu momen di mana kalian itu nggak mendengarkan pendapat itu karena pendapat ini memang nggak masuk akal, dan kalian sah saja untuk tidak melakukan dan tidak mengimplementasikan saran tersebut, itu nggak masalah. Yang kedua adalah sebagai penerimaan, penolakan, belajar untuk membesarkan diri, belajar untuk menerima bahwasanya kalian itu nggak bisa ngontrol eksternal kalian. Kalian itu nggak bisa mengendalikan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Dan berdamailah dengan hal-hal tersebut. Berdamailah dengan hal-hal di luar kendali kalian, hal-hal eksternal kalian. Contohnya tadi seperti pendapat dari orang lain, terus kemudian perilaku dari orang lain terhadap kita. Karena kita itu nggak bisa ngontrol gitu loh. Sejatinya kita itu hanya bisa ngontrol diri kita sendiri dan berdamai dengan hal-hal yang di luar dari kendali kita. Jadi dua hal itu yang bisa kita lakukan untuk belajar menerima bahwasanya penolakan itu akan selalu ada, dan sejatinya penolakan itu menyakitkan. Aku rasa cukup video kali ini tentang penolakan, dan kalau kalian ada masukan atau mau berdiskusi di kolom komentar, aku tunggu dan aku pasti balas komentar kalian. Sampai jumpa di video Daily Speech berikutnya.